Selamat malam pemirsa TA TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat senantiasa. Berbicara tentang kesehatan, Anda pasti masih ingat dengan pengobatan tradisional Batra Eyang Gentar. Dan malam hari ini kami sudah bersama owner dari Batra Eyang Gentar dan salah satu terapis yang ada di Solo dalam Solusi untuk Sehat. Perbincangan kita mengambil tema cara cepat dan tepat tanpa efek samping mengatasi berbagai macam penyakit. Dan silakan nanti di segmen kedua kami juga mengundang pemirsa melalui interaktif di 0271 857 555. Selamat malam Eyang. Apa kabarnya ini? Selamat malam, baik. Kabar baik. Kabar baik ya. Kemudian juga Pak Didi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TA TV. Perbincangan kita masih tentang berbagai macam penyakit yang bisa diobati dengan tepat, cepat dan juga tanpa efek samping. Yang mungkin bisa menjelaskan dulu nih Pak kepada pemirsa TA TV seperti apa metodenya? Ya, metode pengobatan Batra ya, seperti biasa ya, seperti yang sudah dirasakan oleh pasien yang sudah berobat. Jadi dengan metode yang sangat cepat, ya, cepat sekali dalam pendeteksiannya, pengangkatan penyakitnya dan insya Allah dan kesembuhan. Ya, karena mengobati penyakit itu mudah kalau sistemnya hanya untuk sementara, ya. Jadi contohnya Anda sakit, konsumsi obat, terus sembuh, nanti sakit lagi, balik lagi itu datang ya penyakitnya. Jadi bagaimana kita mengangkat penyakit itu supaya penyakit tidak datang kembali? Itu bagaimana caranya? Ya itu di Batra lah, ya karena Batra ini sudah berdiri sudah lama, jadi pengobatannya pun hasilnya semakin kesini semakin bagus dan semakin cepat dan yang jelas tanpa efek samping. Ya. Di pengobatan Eyang atau Batra Eyang Gentar ya, dengan pengobatan durasi hanya sekitar 5-7 menit itu untuk semua penyakit bisa. Ya bisa. Contohnya penyakit yang sudah kronis ya. Penyakit yang sangat sulit untuk diobati ya berhubungan dengan sumbatan yang ada di kepala. Ya, sumbatan kecil yang ada di dalam otak paling dalam ya. Itu biasa dibilang penyakit faktor tua atau penyakit Parkinson atau tremor gitu ya. Otaknya bagian atas ya, tapi kalau di Batra itu bisa ditangani ya dengan beberapa kali pertemuan ya. Nah, memang rata-rata yang datang ke tempat Eyang itu penyakit kronis berat-berat ya, karena mereka sudah merasakan sakit, ada yang sudah tahunan ya, ada yang ketemu dengan Eyang sudah 20 tahun terkena penyakit. 20 tahun penyakit tidak kunjung sembuh. Dibayangkan seperti apa menderitanya ya. Jadi berbagai macam obat sudah di konsumsi, berbagai macam pengobatan sudah dicoba ya, mungkin belum ada jodoh, mereka datang ke tempat Eyang dengan satu kali pengobatan itu reaksinya langsung terasa ya. Makanya untuk pemirsa yang mempunyai sakitnya kronis atau yang sudah parah sekali, yang bisa dibilang sulit untuk diangkat ya, cobalah datang ke tempat Eyang ya. Di Solo ini pengobatan yang gentar udah ibaratnya rata-rata sudah pada tahu ya, karena yang datang ke Solo ini bukan warga Solo saja ya, banyak dari Jogja pun datangnya ke Solo ya, dari Magelang, dari Ngawi ya, itu banyak datang ke Solo. Apalagi untuk besok ya Mas Didi ya, karena besok itu memang minggu pertama itu ya jadwal Eyang di Solo. Jadi minggu pertama jadwal Eyang di Solo, jadi pasien ini yang daftar ya sudah ratusan ya, tapi untuk pemirsa yang belum daftar ya tidak apa-apa untuk daftar besok pun ya. Langsung karena pengobatan yang dengan durasi paling cepat kok. Cepat sekali ya. Kalau hanya sekitar 200 sampai 300 pasien yang rasa sampai jam 12 sampai jam 1 pun sudah selesai. Sudah selesai. Ini yang menyebut Batra, pengobatan tradisional. Kenapa pengobatan tradisional, Eyang? Ya, karena tradisional ya, leluhur caranya itu tradisional juga ya, walaupun tanpa dipijat ya, tanpa diurut ya, ada metode pengobatan ada. Jadi yang kita obati ini dilihat dulu. Yang kita diobati ini penyakit berhubungan dengan tulang kah ya, berobat penyakit dengan saraf kah ya, atau penyakit berhubungan dengan darah yang banyak racunnya. Ya, darah yang mengental ataupun ada sumbatan di aliran darah. Dilihat dulu penyakitnya. Ya, kalau penyakitnya sudah nampak, oh ini susunan tulangnya yang tidak bagus ya, ternyata tulangnya ada miring ya, uratnya berarti bisa terjepit juga, ya kan? Kalau tulangnya miring berarti terjepit ya. Yang paling rawan tulang miring itu memang banyak sekali di tulang ekor ya, atau di leher bagian belakang ya. Di torakal juga ada ya. Torakal itu punggung.
punggung. Makanya banyak usia yang sudah 30-40 tahun ke atas dia agak membungkuk, ya punggung itu membungkuk, akhirnya terkena penyakit gula, terkena penyakit liver ya. Karena susunan tulang kita itu harus sempurna, sistem saraf harus sempurna, mengalirkan darah ke organ tubuh masing-masing harus sempurna. Jadi kalau ada salah satu yang terjepit, salah satu ada yang tersumbat, akhirnya organ tubuh meradang. Setelah meradang terjadilah sumbatan. Kalau sudah terjadi sumbatan akan terjadi penyakit kronis, contohnya seperti penyakit tumor, penyakit kanker, atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan getah bening. Oke, gitu ya. Apapun nama penyakitnya, separah apapun bisa ditangani. Oke ya, pemirsa, dan menarik sekali karena Batra Eyang Gentar ini mengobati berbagai macam penyakit dengan cara cepat, tepat, dan juga tanpa efek samping ya. Seperti apa? Anda pasti penasaran. Pak Didi, tahan dulu karena nanti saya masih akan bertanya kepada Anda. Pemirsa, akan saya ajak untuk menyaksikan yang berikut ini. Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, Diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar, datang. Iya pemirsa, kembali dalam Solusi Untuk Sehat, dan Anda sudah menyaksikan beberapa testimoni dari pasien yang sudah mendapatkan kesembuhan. Bagaimana untuk pasien yang ada di Solo? Saya akan bertanya kepada Pak Didi ini, bagaimana? Biasanya kalau ada eyang itu pasiennya tambah banyak gitu ya. Untuk besok pagi bagaimana persiapannya nih? Persiapannya biasa aja. Biasa. Biasanya dari mana saja selain Solo yang datang ke sana? Luar Jawa juga datang ke sini ya? Kalimantan. Dari Kalimantan juga. Tapi itu satu hari itu bisa selesai semua ditangani oleh yang langsung? Bisa selesai kelar semua. Belum kira-kira jam 1, jam 12 sudah kelar. Oh, sudah bisa ditangani oleh eyang ya? Iya. Itu kalau misalnya pasien mau berobat ke sana, Pak Didi harus telepon dulu atau daftar, harus gimana? Bisa datang langsung? Langsung datang aja, langsung mendaftar gitu, langsung ditangani. Oh gitu, jadi kalau yang mau telepon dulu bisa, kalau yang mau langsung datang juga bisa ya? Ya, langsung. Keluhannya apa biasanya yang paling besar? Ada yang stroke, ada yang gagal ginjal. Pokoknya macam-macam ya? Macam-macam semua. Oke. Yang kalau di musim-musim cuaca seperti ini ya, pergantian, itu biasanya penyakit yang dari yang ringan sampai yang berat yang biasa ditangani apa ini? Ya, penyakit dari perubahan cuaca biasa ya pilek, migrain kan gitu ya, penyakit lambung, penyakit sinusitis, ya peradangan selaput otak, itu saja kalau dari perubahan cuaca. Kalau penyakit dari perubahan cuaca, kalau datang tempat eyang dengan satu kali pengobatan pun selesai. Lebih ringan kan? Lebih ringan ya. Contohnya Anda yang terkena pileknya sudah parah sekali, pileknya sudah tahunan, atau minum es sedikit pilek dan sebagainya, itu dengan satu kali pengobatan bisa selesai. Itu biasanya karena apa yang minum es sedikit kok jadi pilek? Itu ada pembekuan. Biasa pembukaan, biasanya aliran darah yang ke kepala, aliran oksigen yang ke kepala itu tidak sempurna. Biasanya nanti yang kita perbaiki gumpalan-gumpalan darah yang ada di sisi pembuluh darah utama, kiri atau kanan ya. Ini kalau sumbatan-sumbatan yang ada di darah ini kalau dibiarkan saja, kalau tersumbatnya otak yang kiri bagian belakang, pembuluh darahnya terkena penyakit, contohnya seperti migrain bisa, terus lemah di jantung bisa, terus penyakit vertigo yang paling banyak, ya yang suka goyang. Kalau sumbatannya terjadi sebelah yang di kanan, pembuluh darah sebelah kanan, itu kalau nggak diperbaiki bahaya lagi. Itu terjadi penyakit kepala yang disebabkan penyakit sinusitis, penyakit peradangan selaput otak, atau terkena tumor itu di kepala. Parah semua. Ya, gitu ya. Makanya bagi Anda yang sakit kepalanya kanan harus hati-hati. Oh, gitu. Itu 3 itu. Ya, sinusitis, meningitis, dan tumor. Kalau kepala sebelah kanan ya, yang di kanan. Kalau yang di kiri biasa migrain atau vertigo. Begitu. Jadi itu berhubungan gejalanya kepala saja. Itu ya? Ya, itu hanya kepala. Dirasakan terus atau gimana yang? Ya.
penyakit-penyakit semacam ini salah satu contohnya kalau semacam penyakit vertigo kan di tempat Eyang dengan 1 kali pengobatan kan bisa selesai. Ya, 2 kali paling banyak itu bisa selesai ya. Walaupun ya pengobatan vertigo itu tidak bisa diobati dengan konsumsi obat-obatan. Sementara karena saja pembuluh itu, darah itu beku. Sementara nanti kambuh lagi. Kalau vertigo itu berhubungan langsung dengan lambung. Begitu, makanya orang terkena vertigo pasti lambungnya bermasalah. Begitu. Kalau orang terkena migrain itu berhubungan dengan jantung. Gitu. Kalau orang terkena migrainnya akut yang sudah parah, jantungnya akan lemah, pembengkakan di jantung atau halusinasinya tinggi. Itu saling berhubungan ternyata. Ya, atau minder orangnya atau suka cemas ya. Itu berhubungan dengan migrain yang sudah parah. Ya, kalau migrain sudah parah lagi itu bisa larinya ke sinusitis juga. Ya, penyakit-penyakit semacam ini penyakit sederhana di tempat Eyang. Pengobatannya sangat sulit untuk diobati dengan pengobatan manapun. Itu penyakit berhubungan dengan tulang. Ya, seperti servikalnya, seperti torakal atau lumbalnya terjepit itu susah. Karena saraf terjepit tidak bisa konsumsi obat-obatan. Saraf terjepit tidak bisa dipijat, tidak bisa ya. Dia miring tulangnya. Jadi harus diluruskan bagaimana caranya. Itu ada metodenya ada. Bukan ya. dengan pijat. Jadi siapapun yang terkena saraf terjepit yang tidak kunjung sembuh diobatinya salah satu contohnya. Misalnya Anda saraf terjepitnya di antara lumbal 1 sampai 5, ya. Itu biasanya pengaruh ke kaki. Ya, kakinya suka kesemutan, kakinya itu sering lumbal 1 sampai kejang, ya 1 sampai 5 kalau tulang ekor. Yang paling rawan 4 dan 5, ya. Pinggulnya pegal sekali, ya, nanti dibarengi rasa lututnya nyeri, ya, nyeri-nyeri sendi atau dibarengi seperti orang terkena asam urat, padahal bukan asam urat, karena aliran darah tersumbat, ya. Seperti kakinya dicubit tidak terasa, seperti orang terkena gula, padahal tidak ada gula. Itu tanda-tanda saraf terjepit. Dan pinggulnya sakit, pinggangnya sakit, dan kaki banyak juga ya kalau sudah terlalu lama saraf terjepit di atas 10 tahun bisa kaki bisa mengecil. Jadi ini kaki tinggal tulang saja karena asupan makanan terhambat. Asupan makanan, asupan nutrisi, aliran darah terhambat. Kalau tulangnya miringnya ke kiri berarti kaki kiri yang bermasalah, tulang ekornya ya. Kalau ke kanan begitu pula kanan juga bermasalah. Bagaimana cara mengobatinya? Tersumbatnya diperbaiki, tulangnya saja, jangan saraf yang diperbaiki, tulangnya saja ditegakkan dengan sendiri, saraf terjepitnya akan hilang. Ya, selama ini kan kalau saraf terjepit dipijat. Tambah sakit ya, karena tambah masuk dia ke dalam. Baik pemirsa, menarik sekali dan silakan nanti kami mengundang Anda yang ingin bertanya dengan keluhan penyakit Anda apapun itu, termasuk saraf terjepit ya, silakan bertanya di 0271 857 555. Kami membuka segmen interaktif sesaat lagi.